Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita masih melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasaihul Ibad, dengan iringan doa semoga kitab yang kita bacain bermanfaat untuk kita semuanya. Ala idiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan makalah yang ke-55 dari bab Thulathi. Makalah yang ke-55 bab Thulathi itu merupakan makalah yang terakhir di bab Thulathi, bab yang isinya 33 nasihat. Malam ini kita akan mulai membicarakan bab berikutnya, yaitu bab rubai. Babur rubai, bab rubai, bab yang isinya itu menerangkan mengenai nasihat yang poinnya ada 4 ya. Jadi nanti setiap makalah yang ada di dalam bab rubai ini isi nasihat poinnya ada 4 ya. Nah, nanti kalau bab khumasi berarti ada 5, bab sudasi ada 6 dan seterusnya ya. Langsung saja saya bacakan ya. Babur rubai. Bab rubai, bab yang menjelaskan tentang nasihat yang isinya 4 nasihat. Fihi, di dalam bab rubai ini, sab'atun wa thalathuna mau'idhatan. Ada 37 mau'idhah atau nasihat ya. Jadi kalau bab Thunai yang sudah kita bahas sebelum bab Thulathi itu isinya ada 30 makalah. Bab Thulathi ada 55 makalah. Yang bab rubai ini ada 37 makalah. Cukup banyak juga.
tapi tidak sebanyak bab sulasi. Nah, dari 37 itu diperinci samaniyatun akhbarun, ya. Yang 8 itu merupakan khobar, ya, atau hadis, ya. Hadis maksudnya adalah dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal baqi, dan sisanya berarti berapa itu, ya? 37 dikurangi 8, 29, ya. Berarti yang sisanya yang 29 atharun, ya, merupakan asar. Asar itu dawuhnya para sahabat dan juga para ulama sesudah para sahabat, ya, termasuk tabi'in, termasuk tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi, ya, bab rubai ini ada 37 makalah, yang 8 merupakan hadis Nabi, dan sisanya 29 makalah merupakan dawuhnya para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama sesudahnya, ya. Nah, langsung saja kita mulai makalah yang pertama. Al-maqalatul ula, makalah yang pertama. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa sesungguhnya Rasulullah qala, dawuh Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah bersabda, dawuhnya Rasulullah ini li Abi Dzarrin Al-Ghifari, ya, yang merupakan nasihat, ya, untuk Abu Dzar Al-Ghifari, ya, salah seorang sahabat yang cukup dekat dengan Rasulullah SAW, ya, yang banyak mendapatkan nasihat-nasihat langsung, ya, dari Rasulullah SAW. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ini diberi penjelasan oleh Imam Nawawi, wasmuhu Jundub bin Junadata. Ya. Nama asli dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Abu Dzar itu berarti bapaknya Dzar Al-Ghifari, ya. Nah, namanya sendiri itu sebenarnya adalah Jundub bin Junadah, ya. Apa dawahnya Rasulullah, ya? Yang tadi, ya, ada 4 poin tadi, ya. Ya, karena ini bicara bab rubai, berarti ini dawuhnya pasti ada 4, ya. Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiqun. Ya. Yang pertama, dawuhnya Rasulullah, wahai Abu Dzar, ya, jaddidis safinata, perbaharuilah perahu, ya. Fa innal bahra amiqun, karena sesungguhnya lautan itu dalam, ya, ya, amik, ya. Lalu poin yang kedua, wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'id, ya. Wahai Abu Dzar, ya, carilah bekal yang sempurna. Fa inna safara, karena sesungguhnya perjalanan, ba'idun, itu jauh, ya. Lalu poin yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal
aqobata ka'ud. Ya. Ringankanlah bebanmu, karena sesungguhnya jalan yang mendaki itu sangat sulit, sangat susah untuk ditempuh. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Dan ikhlaskanlah amal, karena sungguhnya an-naqid itu pengkritik, ya, penyelidik, peneliti, ya. Basir itu maha melihat, ya. Jadi sekali lagi ada 4 poin yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, ya. Yang pertama, Abu Dzar diminta oleh Rasulullah SAW untuk memperbaharui perahu, ya, karena menghadapi laut yang sangat dalam. Ya. Yang kedua, Abu Dzar diminta untuk mempersiapkan bekal yang banyak, yang sempurna, karena menghadapi perjalanan yang sangat panjang. Lalu yang ketiga, Abu Dzar diminta untuk memperingan beban, ya, karena akan menghadapi jalan mendaki yang sulit, ya. Dan yang terakhir, Abu Dzar diminta untuk mengikhlaskan amal, karena sesungguhnya peneliti, pengkritik, ya, penyelidik, ya, dan ini tentu saja yang dimaksud adalah Allah, ya, itu maha melihat, ya. Baik, mari kita coba untuk bahas satu persatu 4 poin yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini, ya. Yang pertama, saya ulangi lagi, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, jaddidis safinata, perbaharuilah, kok angel banget tuh, ya. Perbaharuilah perahu, fa innal bahra amik, karena sungguhnya lautan itu sangat dalam, ya. Jadi di dalam nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar ini, Rasulullah mengibaratkan kehidupan, ya, terutama kehidupan akhirat itu, ya, begitu luas dan dalamnya, sehingga digambarkan sebagaimana laut, ya, ya, dan tentu membahagiakan, ya, ya. Nah, oleh karena itu kita diminta untuk menyiapkan perahu di dalam mengarungi lautan yang luas dan dalam itu, ya, supaya aman kita, ya, supaya selamat kita. Sebab kalau sampai kita pergi ke laut, ya, kok lalu kemudian perahunya itu sudah bocor begitu, wah, iso karam, tenggelam, dan yang tenggelam, ya, seluruh orang yang ada di dalam kapal itu atau perahu itu, ya. Sehingga agar supaya kita selamat di dunia dan di akhirat itu, ya, sekali lagi Rasulullah menasihatkan kepada Abu Dzar itu untuk memperbarui perahu. Perahu dipastikan baik, perahu dipastikan layak
melaut ya aman, supaya perjalanan di dalam laut itu betul-betul aman dan selamat. Ya. Di dalam makalah yang bab dua-dua nasihat ya, Sunai itu ya, itu kalau tidak salah itu makalahnya Abu Bakar ya. Abu Bakar itu juga menggunakan istilah perahu ini juga dan lautan ya. Beliau mengatakan begini, man dakhalal qabra bila zadin faka'an nama dakhalal bahra bila safinatin ya. 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 Jadi barang siapa yang masuk ke kuburan kok tanpa bekal, tanpa sangu ya, tanpa amal ya, maka orang yang masuk kuburan tanpa bekal itu ibarat orang yang masuk ke lautan tanpa perahu itu ya. Bayangkan itu masuk ke lautan tanpa perahu ya. Kalau toh dia bisa berenang sekalipun, ketahanan berenang itu berapa lama itu kan ya. Ya. Bisa tenggelam ya intinya, bisa tenggelam, akan bahaya sekali ya. Nah, ini Rasulullah sekali lagi ya memerintahkan Abu Dzar, dan tentu saja ini adalah nasihat untuk kita semuanya supaya senantiasa memperbaharui perahu ya, agar supaya di dalam menempuh perjalanan hidup ini ya, baik hidup di dunia dan nanti lebih-lebih di akhirat itu kita bisa selamat ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi di dalam kitab Nasalibat ini kemudian memberikan syarah yang cukup panjang ya. Saya bacakan saja ini syarah dari Imam Nawawi ya. Ai ahsinin niyata, yang dimaksud dengan kita diminta untuk memperbarui perahu ya, itu adalah ahsinin niyah, dengan memperbagus niat ya. Jadi Imam Nawawi ini mencoba untuk memahami atau menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan memperbaiki perahu itu sesungguhnya tidak lain adalah memperbaiki niat ya, memperbaiki niat ya. Jadi memperbaiki perahu itu sesungguhnya bahasa kiasan itu ya, bahasa kiasan. Tidak kok kita lalu betul-betul diminta memperbarui perahu kita itu, enggak. Di Arab aja enggak ada perahu itu. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah memperbaharui niyah, ai ahsinin niyah ya. Fi kulli ma ta'ti watadharu ya. Jadi kita ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menurut syarah dari Imam Nawawi ini diminta untuk memperbaiki niat di dalam setiap amal kita, baik amal kita itu dalam kerangka menjalankan perintah maupun di dalam rangka meninggalkan larangan ya. Jadi sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa yang namanya ibadah itu kan intinya dua ya. Ibadah itu intinya adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan ya. Dan kalau orang bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu disebut sebagai orang yang bertakwa ya. Nah, untuk apa itu kok kita oleh Rasulullah diminta untuk selalu memperbaharui niat kita itu? Liyah sulalakal ajru wan najatu min adzabillahi ta'ala. Ya, agar supaya apa yang kamu kerjakan dan juga apa yang kamu tinggalkan itu menghasilkan pahala, berbuah pahala.
dan bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini syarah dari Imam Nawawi terkait dengan tadi ya, nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar untuk memperbaiki perahu tadi itu karena lautan dalam tadi itu. Ya, kita diminta oleh Rasulullah sesungguhnya untuk memperbaiki niat kita, ya, memperbaiki niat kita, ya, dalam setiap aktivitas kita, aktivitas ibadah terutama tentu saja, ya, baik itu dalam kerangka melaksanakan perintah maupun meninggalkan larangan. Ya, kalau bisa seperti itu, insya Allah, ya, maka kemudian apa yang dilakukan di dalam rangka melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan itu akan mendapatkan pahala. Dan tentu saja kalau sudah mendapatkan pahala, ya tentu saja akan insya Allah selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala yang berupa neraka itu. Nah tentu saja kalau ini difahami sebaliknya, berarti kalau niat itu tidak baik, tidak benar, ya, niatnya buruk, ya. Ya. Nah, tentu saja ya tidak akan menghasilkan pahala dan tidak akan bisa menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak dan Ibu-ibu, ya, pentingnya niat itu. Ya, pentingnya niat di dalam ibadah itu. Ya, di dalam melaksanakan perintah Allah dan di dalam menjauhi yang dilarang oleh Allah tadi itu niat menjadi sangat penting sekali. Ya. Ya, kalau niat itu salah atau buruk, ya, ya, wah, amal sebagus apapun menjadi tidak ada maknanya. Ya, tidak ada artinya, ya. Jadi sekali lagi niat menjadi sangat penting sekali, ya. Tetapi ya, amal, ya, meskipun toh tidak kelihatannya sepertinya tidak amal ibadah itu, ya. Tapi kalau itu diniatkan secara bagus dalam rangka untuk mencari ridha Allah, itu juga malah justru bernilai ibadah itu. Itu sekali lagi pentingnya niat itu di situ itu sampai dengan bisa mengubah, ya, apakah perbuatan itu, amal itu kemudian bisa diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yang kemudian berkonsekuensi pada pahala atau siksa itu. Ya. Ya, makanya Masya Allah, ya, karena pentingnya niat itu ini, ya, mau bilang itu sama ini jadi itu, ya. Pentingnya niat itu ya hampir dalam semua kitab yang berbicara mengenai ibadah itu mesti setiap ibadah itu diawali dengan niat itu. Niat itu, ya. Dan kalau kita ngaji Arba'in Nawawiyah, ya, kitab kumpulan hadis yang paling simpel itu yang ada 40 hadis itu hadis yang pertama sekali yang dikutip di dalam kitab itu, ya, bab tentang niat, ya. Saya kira Bapak dan Ibu-ibu familiar dengan hadis itu, ya. Innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya, ya, bagi orang itu tidak lain yang akan mendapatkan apa yang diniatkannya itu, ya. Ya. Bahkan dalam hadis itu kemudian diberikan penjelasan yang cukup panjang, ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau hijrahnya itu kok karena Allah dan Rasulnya, maka ya hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, ya. Tapi kalau hijrahnya itu kok untuk lainnya, ya, baik itu untuk wanita atau untuk dunia, ya yang didapatkan yaitu wanita atau dunia itu saja. Nah, inilah
sekali lagi betapa niat itu menunjukkan hal yang sangat penting ya di dalam ibadah itu, di dalam mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang tadi itu. Ya. Baik, langsung lanjutkan saja ya sampai dengan selesai, karena ini minimal kita 1 poin selesai ya. Wa katabal imamu Umarul Faruq ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, dan Imam Umar al-Faruq ya, ini Umar bin Khattab tentu saja ya, yang merupakan khalifah saat itu, kepada Abu Musa al-Asy'ari, salah satu sahabat yang kebetulan juga menjadi salah satu gubernur pada masa Umar bin Khattab. Semoga Allah meridhai keduanya ya. Man khalasat niyatuhu kafallahu ma bainahu wa bainan nasi. Ya. Barang siapa yang niatnya itu murni, ya, bersih, maka Allah akan mencukupkan apa yang ada di antara orang yang berniat bersih itu, wa bainan nasi, dan di antara manusia yang lain. Ya. Lalu yang berikutnya, wa kataba Salim bin Abdullah bin Umar al-Khattabi ila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum, ya, dan Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab ya. Ini berarti Abdullah bin Umar itu anaknya Umar, kalau Salim bin Abdullah ini berarti cucunya Umar ya. Cucunya Umar berkirim surat ila Umar bin Abdul Aziz. Ya. Mengirim surat kepada Umar, tapi Umar yang lain ini, Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kalau Umar bin Khattab itu adalah khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin. Ya. Kalau Umar bin Abdul Aziz ini merupakan salah satu khalifah di masa Bani Umayyah yang dikenal sebagai khalifah yang paling baik, ya, paling adil, ya, yang tidak kalah dengan Umar bin Khattab, ya. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua. I'lam ya Umar, ya, ketahuilah wahai Umar, ya. Jadi para ulama-ulama dulu ya, orang-orang terdahulu dan dari mulai para sahabat itu rupanya sudah mentradisi itu berkirim surat itu, dan surat-surat yang dikirim itu biasanya isinya ya peringatan-peringatan, nasihat-nasihat ya, wejangan-wejangan begitu. Nah, ini isi dari suratnya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab itu kepada Umar bin Abdul Aziz. Ya Umar, wahai Umar bin Abdul Aziz, tentu saja ini anna Allahi, bahwa sungguhnya pertolongan Allah lil abdi, kepada hambanya, biqadri niyatihi, ya. Berdasarkan atau menurut kadar kualitas niatnya, ya. Jadi sekali lagi ya, pertolongan Allah kepada hamba itu didasarkan pada ketulusan niat atau tidaknya, ya. Faman khalasat, barang siapa yang murni niyatuhu, niatnya, ya, tentu saja adalah dalam rangka beribadah tadi itu ya, menjalankan perintah dan larangan itu, tamma aunullahi lahu, maka akan sempurnalah ya pertolongan Allah itu kepada orang yang niatnya murni, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman naqasat, dan barang siapa yang berkurang niatnya, niyatuhu, naqasa anhu aunullahi biqadri dzalik, maka kemudian juga akan berkurang pula pertolongan Allah biqadri dzalik, ya, menurut kadar kekurangannya itu, ya. Intinya sekali lagi, pertolongan Allah yang diberikan pada hamba itu menurut pangandikan dari dari Salim bin Abdullah bin Umar tadi itu, bin Khattab kepada Umar bin Abdul Aziz itu, bahwa yang namanya amal ibadah kita itu bergantung niatnya,
dan itu akan berpengaruh pada pertolongan Allah dan tidaknya. Ya, semakin orang itu di dalam beribadah niatnya ikhlas karena Allah, maka Allah akan dengan sempurna akan memberikan pertolongannya kepada orang yang niatnya benar itu, murni itu. Dan kalau kurang, ya tidak ada, ya kurang juga pertolongannya. Nah kalau tidak ada bagaimana? Ya tidak ada, kira-kira begitu. Uang itu bergantung kualitas niatnya itu tadi. Nah, intaha, ya, sampai di sini, ya, pangandikan atau surat yang dikirimkan oleh Salim bin Abdullah bin Umar kepada Umar bin Abdul Aziz. Dan sampai di sini pula berarti makalah pertama bab rubai, poin yang pertama, ya, bahwa Abu Dzar diminta untuk memperbarui perahu karena laut itu sangat dalam, selesai. Ya. Nah insya Allah besok kita lanjutkan dengan poin yang kedua dan selanjutnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu semuanya, ya, kita senantiasa bisa memperbarui perahu kita, ya, yang oleh Imam Nawawi disyarai dengan memperbarui niat kita, ya, karena niat ini bisa jadi memang seringkali berubah-ubah, ya. Niat itu kan memang di dalam hati, niat itu letaknya tidak di mulut, niat itu di dalam hati, sementara sifat qalb itu berbolak-balik. Oleh karena itu wajar kalau suatu ketika kita niatnya lurus, kita ibadahnya benar, suatu ketika kita belok atau salah atau bagaimana, itulah hati. Oleh karena itu perintah Rasulullah untuk senantiasa memperbarui itu, niat itu, ya, untuk memperbaiki niat itu, ya, supaya keseluruhan ibadah kita baik dalam konteks mengerjakan amal kebaikan maupun meninggalkan amal yang buruk itu betul-betul bernilai ibadah yang menghasilkan pahala dan menyelamatkan kita dari siksa neraka. Ya. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.